Iya. Coba sekarang periksa di kolong mejanya apakah masih ada sampah. Ada buku. Jika masih ada tolong dibuang ke tempat sampah. Jangan diumpetin di laci tapi dibuang di tempat sampah. Oke, silakan. Ini buang. Buang. Buang jadi kantong. Buang. Oh, ini masih buang. Kemudian yang belum rapi pakaiannya, jilbabnya dirapikan. Misalkan jilbabnya terlalu ke depan atau terlalu ke depan, ke belakang, silakan dirapikan. Belakangin lagi. Jangan dikebelakangin lagi. Nanti jidatnya tambah lebar. Rambutnya yang berantakan boleh dirapikan. Nah, jika sudah rambutnya rapi, alangkah baiknya kita berdoa. Karena semuanya muslim, maka kita berdoa secara muslim. Jadi berdoa semua. Perasaannya hari ini gimana? Lesu pagi. Capek. Hari pertama nih capek. Nah, nih di sini coba lihat. Di sini ada roda emosi. Loncik. Nah, di sini ada beberapa perasaan yang bisa mewakili perasaan kalian. Coba dari yang ada di sini coba dipilih. Kamu perasaannya seperti apa? Yang mana pink? Ini nggak ada pink, bukan warnanya. Coba di sini ada. Boleh pink, boleh bu. Berarti ngamuk dong. Nah di sini nggak mungkin semuanya ngamuk kan, buktinya ada yang tertawa. Nah perasaannya ada kata tarik. Coba sebutkan perasaan kamu. Nah kamu perasaannya hari ini apa? Nggak punya perasaan ya? Senang. Ada lagi? Senang. Sedih kenapa? Jadi nggak bisa chattingan. Ada lagi bagaimana perasaannya? Naura? Nah. Happy. Ini gimana senyum-senyum aja lihat. Beli senyum kenapa? Kenapa? Perasaannya bagaimana? Nggak tahu tapi tiba-tiba senang. Hebat kan? Nah, kalau senang alhamdulillah, cuma masih ada yang marah gitu, benci, gitu kan? Nah, agar suasana hati menjadi happy semua, tidak benci, tidak bingung dengan perasaannya. Oh, lagi simak. Lama ibu. Nah, agar tidak ada yang benci, kemudian ada yang bengang-bengang. Karena tadi sudah sarapan, khawatirnya kalau sudah sarapan, biasanya kenyang jadi biar semangat kita es break dulu. Oke, sekarang coba cari pasangan masing-masing. Yang ada di depan sini menghadap ke belakang, ayo. Yang ada di depan sini cari pasangannya, ayo. Karena ini es breaknya berpasangan, silakan berdiri, ayo berdiri. Berdiri berpasangan. Siapa yang tidak punya pasangan? Saya punya pasangan. Jangan rebutan, punya masing-masing. Ah iya, kamu. Nah, sudah lanjut sini. Pasangan sudah saya
Gak usah buka buku juga kali ya. Itu mah hafal. Coba. Siapa yang ingat materi kemarin? Angkat tangan. Pengertiannya Adalah cerita kisah nyata yang kembali dengan bahasa yang lucu dan bersikap. Kisah nyata yang diceritakan kembali bernuansa lucu dan sifat ada kritikannya. Ada lagi yang bisa melakukan? Dari 36 siswa, ayo siapa lagi? Itu sudah benar, tapi siapa tahu bisa melakukan. Ayo, siapa lagi? Ayo, angkat tangan begini. Bersifat menyindir dan mengandung pesan moral. Nah, tepuk tangan pada teman-teman. Jadi, anekdot itu adalah cerita lucu, bersifat menyindir. Yang disindir siapa? Iya, orang. Pejabat, ya kan? Atau orang terkenal. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum. Teks anekdot Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menyimak teks anekdot aural agar dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks monolog lawakan tunggal secara kritis dan reflektif. 2. Memirsa teks anekdot agar dapat menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, dan atau pendapat pro kontra dari teks visual yang dipirsa. Menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menyampaikan kritik sosial juga. Menulis teks eksposisi hasil penelitian sederhana sebagai sumber penyampaian kritik sosial yang akurat dan menulis teks anekdot dengan informasi yang akurat dan merujuk pada sumber-sumber informasi yang valid dalam bentuk media kreatif. 4. Menampilkan lawakan tunggal stand up comedy sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap fenomena yang terjadi dengan memperhatikan kesempurnaan dalam berbicara maupun bersikap. Oke, untuk pertemuan kali ini kita fokusnya di sini. Menyimak teks anekdot aural atau dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks monolog lawakan tunggal secara kritis dan reflektif. Nah, dan ini memeriksa teks anekdot agar dapat menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan, perasaan, simpati, peduli, empati, dan atau pendapat pro dan kontra dari teks visual yang dipirsa. Nah, jadi hari ini kita masih ke teks anekdot. Bedanya kalau sebelumnya hanya ke pengertian dan contoh. Nah, untuk pertemuan kali ini kamu sudah mulai menggunakan. Ini tadi yang anekdot tadi ya kan? Nah, ini adalah merupakan teks cerita pendek yang mengandungi unsur humor atau lucu yang bertujuan untuk menghibur dan menyampaikan pesan tertentu secara tidak langsung. Ciri-ciri utama teks anekdot, kisah nyata atau fiction. Teks anekdot boleh berdasarkan pengalaman nyata atau rekaan semata-mata. Humor. Unsur humor atau kelucuan adalah elemen penting yang menjadikan anekdot menarik dan menghiburkan pembaca. Pesan moral. Di sebalik kelucuan, seringkali terdapat pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan kepada pembaca. Karakter yang jelas. Teks anekdot biasanya mempunyai watak-watak yang jelas dan mudah dikenali yang terlibat dalam situasi lucu atau aneh. Plot ringkas. Plot atau jalan cerita dalam teks anekdot adalah ringkas dan langsung pada poin utama tanpa banyak perincian yang kompleks. Dialog dan naratif. Penggunaan dialog dan naratif membantu memberikan konteks dan menjadikan cerita lebih hidup dan menarik. Relevansi. Cerita dalam teks anekdot biasanya relevan dengan kehidupan seharian atau situasi yang biasa dialami oleh pembaca. Nah, dari ciri-ciri anekdot tersebut sekarang Ibu berikan contoh video anekdot, kemudian nanti kamu bisa menyampaikan apa sih yang kamu lihat dari tontonan yang kamu amati. Kamu bisa nanti menceritakannya. Sekarang silakan menyimak tayangan YouTube.
seperti perintah umumnya gitu, bolos, ikut di kelas, korupsi PSBB, dan setelah lulus sambil berlomba di DPR, bisa lebih sendiri. Ya gimana gitu, aku sama DPR tuh sama. Kita ini satu passion, Pak. Kelas sekali. Pokoknya kalian tuh panutanku lah. Apa? Ada oknum DPR yang korupsi. Aku juga korupsi. Korupsi PSBB. Cuma bedanya kalau ketahuan DPR kalau ketahuan korupsi di penjara, karena aku waktu itu pernah ketahuan korupsi PSBB saat itu di DSPR aku nangis. Ya, nggak ada. Aku terus dibunuh di DSPR. DPR korupsinya hampir miliar. Ya harusnya lebih dari itu. Jadi kalau suatu saat aku jadi presiden nih, aku nggak rugi. Ya, ini kalau nanti yang jadi presiden, terus ada DPR yang ketahuan korupsi, hukumannya sama di DSPR. Di DSPR seluruh rakyat Indonesia. Itu kalau DPR di DSPR seluruh rakyat Indonesia paling penting badannya merah semua tuh, kayak pernah dinas. Ya tapi meskipun DPR di DSPR aku nggak ikut, aku nggak punya DSPR, pakai paling. Jadi tolong Pak, menangin Pak, mau ada DSPR. Aku dari kecil pengen punya DSPR, banyak yang krokodil. Terus ada juga anggota DPR yang suka tidur di lapangan. Aku juga suka tidur di kelas. Cuman kalau dia tidur di kelasnya suka kedengeran nih. Aku nggak tahu DPR kalau tidur di gedung DPR juga aku enggak. Aku penasaran aja gitu apa pernah rasain DPR Malaysia dia. Tahu nggak Pak bahasa Inggris DPR Pak? Dia biar tahu Pak. Terus aku tuh tidur di kelas karena malamnya aku nggak ada nongkrong lah, cuman biasa. Ya, DPR ngapain? Kalau nggak ada, kalau enggak, ya Allah nggak kebayang itu kalau di kampung aku pergaulannya Pak Setnov. Malam-malam Pak Setnov bawa besi panjang buat pukulin tiang listrik. Mana tiang listrik yang dia tabrak lagi? Itu Pak saya langsung gebukin tiang listrik yang dia tabrak kayak begitu. Ada asal aku gara-gara takut saya itu. Windows dari bawah lagi. Terus waktu itu aku nggak sengaja itu melihat siaran paling benar di TV. Nggak sengaja, nggak mungkin sengaja karena nontonnya Doraemon. Ya, di situ aku lihat banyak bangku yang kosong. Yang bunyi aku pikir, kok sama kayak di SMA gue. Iya, banyak yang bolos. Terus aku mikir, ini DPR bolos kemana? Perintah pakai teks.
Kalau bolos dan masih ada satu yang lanjut. Ini kalau DPR bicara bolos juga sama kayak kami anak STM. Aku bisa nonton sekarang. Misal lagi mau rapat, Pak Fakir udah ngajak Pak Fakir bolos. Males sih, Pak. Satu yuk, keluar. Udah Pak Fakir nggak mau, Pak. Kalau ada sama kamu males, beneran dulu. Bapak ini usaha apa yang dia lagi? Ini usaha lumayan ini yang udah usaha. Akhirnya mereka bolos tuh. Sebelum bolos lepas seragam dulu biar kayak kami suruh baby. Mereka jalan keluar gedung DPR, pagar. Keluar dulu dia sama teh gelas. Terus ini terakhir nih, ada DPR yang ngelakuin kasus suap. Aku juga pernah ngelakuin kasus suap. Jadi waktu itu aku lagi ngomong, tiba-tiba dia lewat dari dari uang, sipil tadi. Ini masih nanti. Setelah aku DPR banget ya, dan aku cerita tahun baru. Jadi paginya dia ngadu, malamnya dia hilang. Terima kasih. Oke, dari tontonan yang tadi itu adalah salah satu anekdot di mana yang disindir siapa? DPR. Pesan moralnya apa? Jika kamu suatu saat menjadi anggota DPR nih, apakah kamu akan melakukan hal seperti yang disampaikan? Bolos gitu ya kan? Korupsi, lomba pagar gitu, suap. Nah, berarti yang ingin disampaikan si apa tadi namanya? Haji itu apa? Agar apa? Agar sadar diri, tidak melakukan korupsi. Lucu bukan itu? Tadi lucu nggak? Nah, lucu. Jadi itu adalah salah satu anekdot ya berupa video. Nah, di mana ada lucunya, kemudian ada yang disindir, ada tokoh yang disindir, kemudian ada pesan moralnya. Itu adalah salah satu dari ciri-ciri dari anekdot. Berarti sudah paham dong anekdot ya? Pengertian sudah, ciri-ciri sudah, contoh sudah. Berarti sekarang tinggal apa coba? Tugas kita ya. Nah, di sini tugasnya sudah disiapkan karena ini berarti ini kemarin sesuai kelompok ya, kelompok 1, 2 dan 3. Masing-masing kelompok punya tugas yang berbeda. Siapkan alat tulisnya karena ini adalah diskusi kelompok, berarti mengerjakannya bersama. Diskusi dulu ya.
Kemudian untuk kelompok 2, di situ ada link YouTube. Nanti akan Ibu share via grup. Kemudian kamu tonton itu YouTube-nya. Kamu tulis poin-poin yang ada di video tersebut mengenai anekdot. Untuk kelompok 3, di situ ada teks cerita anekdot. Teks anekdot yang berjudul Warga RI juara 1 kecanduan HP di dunia. Habiskan 6 jam sehari. Mudah-mudahan kamu tidak termasuk. Dibaca teksnya, kemudian kamu cari informasi apa yang ada di dalam teks tersebut. Mulai dari yang dicari yang pertama sama ya. Unsur kelucuannya itu ada atau tidak? Kemudian adakah yang disindir? Bedanya hanya cara penyampaian. Baik, untuk kelompok 2 akan diberikan. Untuk hanya setia aja, opininya ini. Berarti digabung aja. Ya, kan bentuk cerita. Berarti bentuk orang lain. Ya, untuk kelompok 2 dan 3 silakan ngadep belakang. Ayo, ngadep ke depannya. Bukan posisinya. Yang main handphone hanya kelompok 2. Kelompok 3 dan 1 tidak ada yang pegang handphone. Oh, jadi itu sih ini tujuan di handphone masa main handphone gue pegang aja. Udah baca belum? Baca dulu baru komentar. Tulis menurut kelompok 1. Ini kalau posisinya biar nyaman di mana? Tetra Pak, tetra Pak, indeks. Orang bego. Bang, kelompoknya di sini, Bang. Ini juga opini ya? Oh.
Langsung di situ. Intinya yang kamu temukan dari video itu apa? Ada nggak sih yang lucunya? Ada nggak sih yang lucu? Yang disampaikan langsung bermanfaat? Makan dulu. Arif, Agus. Kata pesan moral Agus. Lagi galau apa? Gak bisa. Nanti disampaikan saat iya. Karena kamu itu adalah contoh berita aneh itu. Iya. Mewakili. Kalau aku mau juga perwakilan. Ya. Ini gimana diskusinya begini ya? Pendapat kita dilarang handphone selama dilarang di sini. Kenapa? Main handphone 24 jam. Harus Tapi saat itu main HP juga. Sekarang kamu jujur main HP lebih dari 1 jam. Lebih dari 1 jam. Tapi kan dikamuflasi, dikamuflasi di belakang jamnya. Sekarang kamu udah HP pagi setengah jam, kemudian aku jam 10 setengah jam, jam 3 setengah jam. Tapi kalau digabung semuanya bisa nggak? Berarti setelah baca itu kamu harus 24 jam. Nah sekarang kamu bantu itu ya, ada apa sih yang baik? Bolo-bolo. Yang sudah selesai boleh ya.
Yang namanya diskusi kelompok bareng-bareng, jangan sendiri. Gimana kelompok 2 sudah? Yang dibahas yang di situ, yang disampaikan apa? Fokus ke video yang kamu tonton. Fokus ke tayangan. Game sama aja. Game namanya Silakan. Terserah mau ditulis apa dulu, intinya informasi yang ada di situ tersampaikan. Perlu diingatkan kembali ya, ibu ingatkan menulis jangan pakai singkatan. Yang jangan pakai YG. Ya. Berapa deh? Bahasa Indonesia ini. Eh, 5 menit lagi presentasi satu kelompok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan ya udah dan kan Iya. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Sama lagi. Sebelum kamu lanjutkan coba sekarang. Ini soalnya ada yang mumet, yang mana dulu yang ditulis nih? Terutama kelompok 2 masih bingung. Nah. Oke, sekarang coba letakkan semua alat tulisnya. Letakkan semua alat tulisnya. Letakkan semua alat tulisnya. Udah belum? Letakkan semua. Duduk yang nyaman. Duduk senyaman mungkin. Oke. Kemudian senyaman mungkin. Tidak ada lagi yang namanya menulis.
Terus. Taruh dulu, Bes. Nanti dilanjut. Nah, kemudian duduk senyaman mungkin. Silakan kedua tangan diletakkan di atas paha masing-masing. Jangan di atas paha temennya. Ya, paha masing-masing. Jangan paha temennya. Bahaya kalau di atas paha temennya ya. Kemudian pejamkan matanya. Jangan tidur. Dengarkan suara berikut. Ternyata masih ya. Merem. Silakan dengarkan suara mereka itu. Simak, nikmati. Nah. Jangan pulas ya. Rasakan setelah mendengarkan suara tersebut apa yang kamu rasakan. Apakah hatinya nyaman? Sambil tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafasnya pelan. Tahan. Kemudian buang pelan-pelan. Ulangi, mari. Tarik nafas. Hitungan nafas dari lepas. 1, 2, 3, 4 ya. Buang pelan-pelan. Bila perlu ulangi sekali lagi. Tarik nafas. Tahan. Ditahan, dibuang perlahan. Oke, jangan tidur. Sekarang buka matanya. Gimana? Setelah mendengarkan suara apa yang kamu rasakan? Jadi ngantuk. Iya, ini harusnya menenangkan. Yang tadinya kamu bingung galau saat menjawab pertanyaan, nah, harusnya dengan itu kamu beri tenang pikiran. Ternyata anak AKL nahan nafas sambil ketawa. Oke, sekarang silakan kembali diskusi. Tarik nafas. Nah, yang sudah selesai kelompok berapa nih? 1, 2, 3, ada kayak yang sudah selesai? Oke. Yang sudah selesai kelompok berapa nih? Boleh kelompok 3, 1 atau 2.
1 akan membaca fakta dan opini serta pesan moral dari komik Menurut kelompok 1 dari komik tersebut yang berisi fakta adalah RSUD Dr. Arif Zainuddin Surakarta saat ini menerima pasien kecanduan ponsel hampir setiap hari. Sejak tahun ajaran baru hingga saat ini ada sekitar 35 anak remaja. Dalam satu hari itu ada 1-2 anak yang berobat. Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Remaja RSUD Surakarta Aliyah Himawati. Kecanduan ponsel mengganggu kualitas tidur dan konsentrasi di dunia nyata. Game dan medsos dituduh sebagai penyebar. Pasien diberi farmakoterapi karena kondisi kecanduan ini membuat neurotransmitter tidak seimbang. Raksasa medsos seperti Facebook, Twitter, dan YouTube pun telah membuat fitur untuk mencegah pengguna terlalu lama memakai medsos. Yang kedua adalah menurut kelompok 1 yang berisi opini adalah beberapa pasien harus menjalani rawat inap selama 4 minggu sebelum diperbolehkan pulang. Fitur-fitur menarik yang ada di ponsel membuat kita menggunakannya tanpa henti. Ya saat ini membuat mental. Beberapa pasien harus mengalami rawat inap selama 4 minggu sebelum diperbolehkan pulang. Ketiga ada pesan moralnya menurut kelompok 1 bahwa teknologi meskipun dapat memberikan banyak manfaat juga harus digunakan dengan bijak dan tidak berlebihan. Kemudian dari kelompok A Ada yang mau nanya? Dan pokoknya kira-kira apa sih penyebab orang kecanduan menggunakan ponsel? Karena fitur-fitur yang menarik. Iya. ayo kelompok 2 ada yang bertanya. Aku pikir dulu. Nggak ada. Kemudian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain 1 dan 3 tolong dengarkan. Kelompok 2 presentasi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari video tersebut. Faktanya, Bener videonya saya. otot wajah bocah berubah akibat kecanduan main ponsel. Faktanya, Johnsin putra bungsu dari pasangan Legimin dan Dewi Nuryani, warga Pekanbajar Negara, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten. Oh, itu kena lucu. Anekdot nggak lucu. Nggak lucu tau. Coba. Fakta, Johnsin putra bungsu dari pasangan Legimin dan Dewi Nuryani, warga Pekanbajar Negara, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Kabupaten Lampung, mengidap penyakit Bell palsy atau pelemahan otot karena terlalu lama bermain gadget. Kelompok 3 dengarkan. Opininya, orang tua Johnsin lalai dalam mengawasi anak bermain gadget. Berita tersebut tidak bersifat lucu, melainkan bersifat mengkritik. Pesan moral, orang tua harus membatasi anak bermain gadget dan orang tua harus meluangkan waktunya untuk anak agar tidak kecanduan gadget. Ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang mau tanya nggak? Kelompok 3. 1. Gimana kalau anak itu nih udah dibilangin jangan main game terus, tapi dia malah ngeyel tetap main game terus. Orang tuanya sih ngedidik dia gimana? Salah orang tuanya juga lah, gimana sih? Dia kan bisa disita HP-nya. Ya makanya orang tua masih ngeyel, makanya orang tuanya tuh ngasih wangi waktunya biar bisa main bareng.
Karena radiasinya yang mungkin radiasinya kuat jadi kena saraf-saraf otot. Jadinya ya. Oh, privasi itu main HP-nya depan kipas angin, jadi ini HP ini kipas. Jadi kedolong gitu. Iya, angin kan saraf itu. Tapi nggak bisa kipas angin bisa. Apakah itu bisa disembuhin? Apa? Itu bisa disembuhin? Bisa mau nyoba. Ada yang nanya lagi Kak? Enggak. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks anekdot yang berjudul warga RI juara 1 kecanduan HP di dunia habiskan 6 jam sehari. Fakta yang terdapat dalam teks anekdot tersebut yaitu bahwa Indonesia menempati peringkat teratas sebagai negara yang warganya menghabiskan waktu terlama dalam menggunakan handphone sejak 2020. Opini yang kita ambil yaitu adalah hanya warga Indonesia yang menggunakan HP lebih dari 6 jam. Terus kesimpulan dari teks anekdot ini adalah Sepertinya pengen minum teh. teks ini tidak terdapat bersifat lucu, tetapi ini bersifat menyindir atau kritik warga Indonesia yang menggunakan HP lebih dari 6 jam. Saat moralnya itu mengurangi penggunaan HP secara berlebihan, kita dapat memanfaatkan waktu dengan mengisi hal-hal yang lebih positif. Lalu ada yang mau bertanya? Iya, Caca. Dampaknya tuh apa dari dampaknya tuh bisa bikin mata merah, mungkin atau mata lelah juga, bisa bikin mata minus juga, terus bikin kepala pusing dan lain-lain. Terus kita jadi nggak fokus belajar juga. Terus cara menghindarinya gimana? Karena kan kita emang butuh banget buat menggunakan seperlunya aja sih, kayak kalau lagi butuh banget ya udah pakai, kalau lagi nggak perlu kayak misal kayak lagi belajar kita bisa nyari materi, kalau nggak jawabannya tuh di buku, nggak apa-apa tuh harus dari internet. Terus kalau emang lagi butuh banget nih, terus kan biasanya kan pakai kacamata radiasi, jadi belajar aja. Cara tanpa kacamata tuh gimana tuh? Kan emang lagi butuh banget. Mungkin berapa namanya kayak kita lihat layarnya bentar-bentar itu kayak iya, jangan terlalu dekat layar itu, nggak boleh terlalu dekat juga. Terus pencerahan HP-nya juga diatur. Iya. Nggak boleh menggunakan HP gelap-gelap juga. Olahraga mata, ya kasih ya. Ya. Udah nggak ada yang mau lagi ya? Ada yang ingin bertanya lagi? Bertanya ke grup sendiri terserah ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tugas kalian kerjakan sama-sama membahas mengenai dampak menggunakan handphone. Bedanya kalau kelompok 1 dia berupa komik, kelompok 2 berupa tayangan video, dan kelompok 3 berupa teks. Di mana intinya adalah, nah dari ketiga itu merupakan contoh anekdot. Siapa sih yang di sini? Semua pengguna handphone. Kalau dari kelompok 1 membahas apa tadi? Kecanduan. Karena apa kecanduannya? Medsos, fitur-fitur yang ada di dalam handphone. Kalau kelompok 2 membahas dampak menggunakan handphone lama, jadi bisa mukanya ada penyakit dan mukanya bengkak ya. Kemudian kelompok 3 membahas bahwa ternyata Indonesia itu urutan pertama loh penggunaan handphone lebih dari 6 jam. Sekarang introspeksi diri nih,
Apakah kamu yang ada di sini pakai handphonenya lebih dari 6 jam? Ya. Tahu dari kapan Pak? Nah, bagi yang ya ataupun tidak ataupun belum mau, mulai dikurangi karena akan merusak diri sendiri. Mulai dari mata, kulit, kemudian wajah, saraf juga ya kan? Oke. Nah, jadi dari diskusi kelompok kita bisa diambil kesimpulannya apa nih? Apa nih? Kesimpulan dari 3 contoh anekdot yang sudah kita bahas dan sudah dipresentasikan. Kesimpulan yang bisa kita ambil buat diri kita apa? Satu tangan, satu orang ke tangan. Oke. Tadi kamera sekarang ke tangan ya orang. Ayo, apa? Oh iya. Membatasi pemakaian gadget terus. Ya, menggunakan banyak aktivitas yang positif yang tidak berhubungan dengan handphone. Bisa diterapkan ya? Insyaallah. Iya. Sebelum kita akhiri materi kali ini, kayaknya kalau dibilang sudah berakhir bahagia banget ya. Bahagia sedih. Untuk pertemuan berikutnya, tugasnya adalah kamu harus, kalau tadi itu ada teks berita, ada tayangan, kemudian ada yang namanya teks. Untuk pertemuan berikutnya adalah kamu membuat teks anekdot. Dari contoh-contoh yang tadi bisa dong membuat contoh teks anekdot kan? Yang akhirnya nanti kamu akan tampil ke depan stand up comedy. Ya, boleh nanti, boleh video atau boleh tampil ke depan. Oke ya, itu untuk pertemuan selanjutnya. Selasa tadi. Bagaimana perasaannya setelah kita belajar anekdot? Happy kita bisa kritik orang. Dapat ilmu baru. Ternyata main handphone itu berbahaya loh. Ya. Kemudian penasaran bagaimana sih tampilan teman-temannya pertemuan berikutnya? Ya kan, penasaran nggak sih? Bisa nggak sih cerita dari teman-temannya bagaimana, apakah nanti lucu atau garing ya? Ya, baik. Itu dong Bu. Sebelum kita akhiri, coba satu orang memberikan statement atau kesimpulan materi kita dari awal, mulai dari tujuan pembelajaran sampai yang sudah disampaikan barusan. Coba satu orang. Kesimpulan kita hari ini. Ayo. Siapa yang bisa? Kayaknya sambil mikir ya, kita ice breaking lagi ya. Oke. Ice breaking lagi, kita mainnya tebak apa namanya? Menyebutkan kata baru dari akhir huruf yang disebutkan sebelumnya. Tetapi kategorinya adalah nama hewan. Contohnya, jika ibu sebutkan ayam, berarti yang ibu tunjuk orangnya menyebutkan ya, paham ya? Nah dong. Konsentrasi dimulai. Ibu mulai dari kata sapi. Ikan. Tunjuk lagi temennya. Ya. Ikan. N. Nyamuk. Nyamuk. Kemudian Oh iya. sebutkan temennya. Caca. Nyamuk. Apa? Kucing. Kucing. Kemudian siapa lagi? Naura. Kucing Naura. Salah Naura. Gajah. Gajah. Ayo. Sibang. Harimau. Harimau terus. Asmi Bu. Harimaunya si Asmi. Ular. Apa? Ular. Ular. Ularnya siapa? Ular apa ular?
Herma. Ular. Herma. Jangan diajari temennya, biar mikir. Satu, dua, tiga. Oke, satu orang, ya kan? Maju. Kita cari dua orang lagi, oke? Ibu mulai dari sekarang kategorinya nama makanan. Oke. Bebas. Makanan dan minuman boleh ya? Ibu mulai dari gado-gado. Oh. Sebutkan. Siapa ya? Onde. Boleh makanan, boleh minuman. Satu, dua. Semuanya siapa? Arima. Hamburgernya siapa? R ya. Ayo, hamburger R, berarti R. Rujak. Rujaknya siapa? Siapa aja? Labar. Ayo, rujak. Kue bolu. Satu orang lagi. Udang goreng. Udang goreng. Iya. Udah ya, tepuk tangan buat semua. Berarti pertemuan berikutnya siap-siap membuat es bridging ya. Nah, itu santrinya. Baik. Nah, sebelum tadi es bridging, kesimpulan belum nih? Benang merah atau kesimpulan dari pertemuan awal sampai akhir hari ini. Yo, yang kita bahas apa sih tadi? Teks anekdot, terus gimana teks anekdot tuh? Ciri-ciri teks anekdot, terus tujuan. Berarti kita bahas hari ini adalah mulai dari pengertian, tujuan, Contoh Video. oke, udah ya, udah nonton malahannya kan? Baik. Karena materi sudah selesai dan waktu juga sudah. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Ibu ingatkan kembali pertemuan berikutnya siapkan cerita teks anekdot. Nah, baik, sebentar mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.